Apa kabar saudara? Jumpa lagi bersama saya Bambang Kalitus dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, penyiaran atau dunia penyiaran di Republik Indonesia tahun ini sudah 88 tahun. Banyak perkembangan-perkembangan yang dilakukan. Penyiaran radio dan penyiaran televisi. Nah, terkait dengan ini, maka ingin mengetahui sebetulnya bagaimana perkembangan dari penyiaran di Indonesia. Kita ketahui ada lembaga penyiaran televisi dan juga ada lembaga penyiaran radio. Nah, kita ingin mengetahui terlebih isu-isu terkait dengan digitalisasi dari televisi. Dan tentunya ini banyak menjadi pertanyaan juga. Kepastian dari yang mungkin masyarakat pernah mendengar, ada switch off, ada berhentinya siaran televisi analog yang beralih ke siaran televisi digital. Nah, pada kesempatan ini, pada segmen 1 dan 2 ini saya akan mengunjungi Bapak Kadis Kominfos Bali, ingin mengetahui bagaimana sebetulnya kebenaran atau regulasi terkait dengan digitalisasi. Apakah itu bisa dilakukan dan bagaimana sikap dari pemerintah terkait dengan ini, dan juga nanti juga akan membahas terkait dengan konten, kemudian penyelenggaraan siaran baik televisi maupun radio, tentunya dengan kawan-kawan atau pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Untuk itu ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location. Baik, nah saudara, saya sebetulnya ingin berjumpa dengan Bapak Kadis Kominfos Bali, Pak Gede Permana. Tetapi beliau mendadak memang langsung dipanggil gubernur untuk datang ke Gianyar. Nah, tapi nggak ada masalah, bertemu dengan teman lama sebenarnya, dengan Pak Ketut Bagus Ide Ludra. Terima kasih Pak Bagus Ludra atas waktunya, kesempatan. Yang penting sehat nih Pak. Sehat. Astungkara deh, sehat selalu. Baik, Pak Bagus, Pak Ludra, ini kan beberapa waktu yang lalu, kalau nggak persisnya tanggal 1 April itu adalah bertepatan dengan Hari Penyiaran Nasional yang kita tahu kemarin secara nasional diselenggarakan dari Solo, kalau nggak salah. Ya, nah kita tidak membahas tentang Hari Penyiaran Nasionalnya secara detail, tapi paling tidak memang ini kan banyak hal-hal atau isu-isu yang terkait dengan perkembangan tentang penyiaran. Lembaga penyiaran televisi dan lembaga penyiaran radio. Terlebih juga ini adalah tentang lembaga penyiaran televisi sebetulnya. Nah, tapi ini mungkin kita umum dulu Pak Ludra. Kalau lembaga penyiaran ini kan memang ada lembaga penyiaran swasta, ada lembaga penyiaran publik, ada yang televisi dan ada yang radio. Nah, secara apa ya, mungkin subkoordinasi bekerja memang ada keterkaitan dengan Kominfo, Kominfo Jakarta sebetulnya, tapi dengan daerah juga kita harus bermitra, bersinergi lembaga penyiaran ini dengan Diskominfo di wilayah atau di daerah masing-masing. Kalau kebetulan kita di Bali dengan Diskominfos Bali. Kalau dari pandangan Diskominfos terkait dengan bagaimana sih Pak sekarang lembaga penyiaran televisi atau ke radio yang ada di Bali ini, perkembangannya atau perjalanannya mereka nih seperti apa sih Pak? Penyiarannya apakah sudah topoksinya tuh apa sih Pak? Peran lah boleh dikatakan nih Pak, Pak Bagus nih, Pak Ludra, peran dari Kominfos terhadap kita ini seperti apa sih? Jadi gini, terima kasih banyak dari Kompas. Sebenarnya kita paham betul dengan kondisi lembaga penyiaran itu, karena itu adalah merupakan mitra pemerintah. Jadi tugas-tugas kita selama ini banyak juga sudah dilakukan sosialisasi oleh lembaga penyiaran TV, baik radio.
Hal ini diperlukan agar masyarakat bisa menerima apa sih sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Sehingga masyarakat mendapat informasi yang jelas, informasi yang valid. Kalau di informasi melalui media sosial kan bisa cenderung jadi hoax, karena sumbernya jelas. Tergantung kepentingan mereka yang mau menyampaikan informasi itu. Tapi melalui lembaga penyiaran publik maupun lembaga penyiaran yang ada, baik TV maupun radio, jadi program ini bisa utuh disampaikan, diterima oleh masyarakat informasinya. Dan kenapa ini dilakukan oleh pemerintah, ada filosofi juga bisa dijelaskan. Harapan kita bisa direspon positif, timbul partisipasi, sehingga tujuan dari visi pemerintah Provinsi Bali Nangun Sarkete Loko Bali kan lebih mudah tercapai. Masyarakat yang makin sejahtera kualitasnya, alam kita terjaga, dan budaya kita juga lestari. Kan ini sebenarnya yang sudah. Jadi lembaga penyiaran baik TV maupun radio itu punya peran sangat penting bagi kita di pemerintah Provinsi Bali. Begitu. Jadi memang kemitraan ini memang harus sangat, apalagi kemarin waktu penanganan COVID. Mungkin teman-teman dari Kompas juga setiap hari ada di sini. Betul. Karena Bapak Sekda waktu itu menyampaikan perkembangan kebijakan penanganan, sampai bagaimana berapa yang terisolasi, berapa yang sudah sembuh, itu hampir tiap hari. Dan Pak Sekda juga pada hari itu juga setiap hari ada penjelasan bagaimana masyarakat untuk menjaga prokes, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, itu tiap hari. Mungkin teman-teman Kompas juga ikut di video conference kita. Dan sampai hari ini pun kita masih setiap sore menyampaikan. Betul. Dalam bentuk rilis baik ke lembaga penyiaran maupun ke media mainstream dan media online. Ini apa? Agar masyarakat dapat informasi yang betul-betul valid dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Baik. Nah, ini kan di tengah-tengah gempuran dalam tanda kutip description banyaknya media-media sosial, lembaga-lembaga streaming yang sekarang mulai memang menjamur, dan akhirnya memang boleh dikatakan sebuah keniscayaan. Akhirnya memang teknologi berkembang, hal itu akhirnya juga tumbuh. Dan nah, ini pandangan dari Diskominfo, bagaimana harapannya dengan lembaga penyiaran ini, dengan bukan bersaing sih, bagaimana supaya mereka bisa bertumbuh. Kan tadi ada kecenderungan, ada ketakutan bahwa kalau di media sosial ini belum bisa boleh dikatakan akhirnya bisa kebenaran dan kevaliditasnya itu masih dipertanyakan, karena sifatnya kan individu ya, siapapun bisa gitu Pak Lundro ya. Karena akhirnya jadi jurnalis. Nah, boleh dikatakan sebagai sumber berita gitu kan. Nah, gimana Pak pandangan Pak Lundro itu? Saya kira memang seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Yang sekarang kan masih pakai analog, Mas, dari lembaga penyiaran TV khususnya. Dan kita masih terkendala dengan daerah-daerah yang blind spot. Karena geografi Bali ini kan ada gunung dan lembah. Betul. Sehingga sering terjadi blind spot, sehingga informasi yang harus dia terima tidak bisa dia terima. Sementara kalau mereka menggunakan WA digital bisa mana-mana, bisa terima di mana-mana. Nah, ini mungkin harus ada sebuah semangat bersama sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, bahwa lembaga penyiaran ini harus sudah mulai beralih untuk bisa berkembang bersamaan dengan kemajuan teknologi informasi yang ada. Gitu. Saya pikir seperti mungkin Mas Bapak-Bapak yang lain juga sudah tahu bahwa 2022 harus sudah semua kan mengalih ke digital, karena ini memberikan keuntungan kedua hal kepada masyarakat untuk bisa menerima informasi dengan benar, jelas dan semuanya. Dan bagi lembaga penyiaran akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan profesionalisme ini, karena persaingan akan sangat terbuka. Karena ini sudah menjadi pangsa pasar oleh semua orang. Seperti Mas tadi bilang, jadi setiap orang sudah bisa menjadi lembaga penyiaran di kalau itu gitu. Dan sekarang kalau kita ikuti perkembangannya kan banyak sekali TV-TV yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, bagaimana menyiarkan
dengan hanya bermodalkan HP saja gitu. Lembaganya tidak terregistrasi gitu ya. Dan sekarang yang kedua, tanggung jawab atas informasi yang dia kembangkan kan susah. Betul. Kalau lembaga penyiaran kan berstruktur tanggung jawabnya. Betul. Dan tetap akan dia terikat dengan Undang-Undang 40, Undang-Undang 32, Ya. Undang-Undang tentang penyiaran, Undang-Undang pers. Tentang pers. Karena bagian dari pers sisi lain. Betul. Itu Mas, kalau menurut saya seperti itu. Baik. Jadi memang ini kalau kita kondisi sekarang ini Pak Ludri, nanti tolong diluruskan Pak ya. Dari kondisi sekarang sih memang karena geografis Pulau Bali itu di perbatasan antara yang selatan dengan yang utara itu ada pergunungan, akhirnya memang sampai hari ini untuk sebagian masyarakat yang posisinya berada di Bali Utara, terutama Buleleng itu memang masih blank spot. Maksudnya blank spot itu tidak bisa menerima siaran televisi analog seperti yang di bagian selatan gitu Pak ya. Karena sebetulnya secara teknis dia terbentur oleh gunung. Nah, jadi teman kawan-kawan atau masyarakat yang ada di Bali Utara ini kalau terhambat dan kalau menerima harus menggunakan parabola. Nah, sering harus mengarahkan antena. Nah, itu tidak praktis. Jadi kalau mau nonton siaran A ke utara, ini ke barat gitu ya. Nah ini memang permasalahan ya, di Bali. Tetapi memang ada inisiatif sebetulnya dari pemerintah waktu itu, kalau nggak salah saya pernah dengar akan dibuat tower bersama gitu ya, supaya akhirnya siaran yang analog ini bisa juga nyampe ke utara. Tetapi ini lagi-lagi ada perkembangan, termasuk juga terkait dengan switch off analog tadi Pak Ludri udah menyampaikan ya tahun 2022, November 2022 bahwa televisi, radio semua harus sudah kesana. Terutama LPS televisi ini ya, yang televisi ini, lembaga penyiaran televisi ini yang analog akan off, akan diganti ke digital. Nah ini menarik terkait dengan digital. Tadi walaupun sedikit sudah dibahas terkait apa sih keuntungannya, mungkin nanti kita akan lebih tajam lagi Pak Ludri untuk segmen berikutnya Pak ya. Siap. Terkait dengan mengapa harus digital, apa keuntungan, apa segi baiknya. Kemudian juga kadang-kadang masyarakat bertanya, kemudian aku bisa nonton nggak? Apakah saya harus ganti televisi? Betul. Nah gitu. Nanti kita tahan Pak Ludri ya, nanti mungkin kita penjelasan sedikit kepada masyarakat supaya masyarakat juga paham. Baik saudara, jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan sapa redaksi On Location setelah yang satu ini.